Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai ya sedikit saja ya mengenai teori graf ya. Di mata kuliah matematika diskrit. Oke, di sini kita melihat eh, bentuknya seperti ini ya graf itu ya, dan kemudian kita langsung ke peta ya. Ini sebenarnya ini awalnya adalah peta Jawa Tengah ya. Jadi peta Jawa Tengah yang kemudian dibuatkan grafnya. Nah, di mana graf itu sendiri digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Kenapa diskrit? Ya, seperti ini bentuknya diskrit itu ya. Itu kalau digambar sebuah kurva atau garis, dia itu ada berhentinya gitu ya. Ada berhentinya sebelum berhenti di titik akhir gitu. Dia dengan sinyal continue. Kalau continue itu hanya ada awal dan akhir tanpa berhenti di tengah-tengah. Kalau ini kan misal kita mau dari Brebes mau ke Rembang, Brebes dulu, berhenti di Tegal, titik di sini, kemudian titik dulu di Pemalang, kemudian titik dulu di Pekalongan, titik dulu di Kendal, titik dulu di Semarang, titik dulu di Demak, titik dulu di Kudus, dan kemudian sampai ke Rembang. Jadi inilah yang menghubungkan titik-titik yang lain. Apakah jalur ke Lembang itu hanya bisa lewat situ saja? Sebenarnya bisa juga lewat Selawi, Purwokerto, ya, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Salatiga, Semarang, Demak, Kudus, Rembang. Apakah cuma itu? Tidak. Masih banyak lagi jalur ke selatan ya, bahkan bisa ke Rembang. Nah, di sini dijelaskan gambar sebuah graf itu yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu fungsi teori graf itu ya untuk memetakan jalan raya. Karena yang namanya jalan raya itu mesti berhenti atau ada titik-titik di kota-kota tertentu yang tentunya itu menghubungkan kota satu dengan kota yang lain. Ini ada juga persoalan jembatan Königsberg tahun 1730 yang di mana itu jembatannya seperti ini. Gimana caranya kita itu membuat grafnya. Ini itu graf yang merepresentasikan jembatan Königsberg, ada simpul ya atau node ya menyatakan daratan, ada sisi atau edge menyatakan jembatan. Bisakah orang melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, ini pertanyaan. Ini kalau dari namanya itu ada di Jerman, ya. Ada di Jerman, dan ini kalau digambar beratnya dimasukkan ke dalam peta ini kita coba ya seperti ini ya. Ini kan persoalannya bisa ke orang melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Kalau dari sini dari stage C ke D kemudian ke A. Bagaimana caranya kembali ke C dengan hanya satu dua jembatan. Jadi salah satu
Ini juga orang Jerman seperti itu. Sampai dibuatkan kaos seperti ini. Ya. Nah, definisi graf itu kalau dibuatkan dulu graf sendiri terdiri dari V dan E. Jadi harus ada dua komponen ini. V itu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex tadi itu atau node titik ya. Nah, E-nya itu adalah garis penghubungnya, ya, himpunan atau sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. E1, E2, kemudian E. Nah, itu gimana? Ya, cara, nah, ini contohnya. Graf itu ada tipenya ada berapa ya? Nah, ada tiga ya. Oh, ada dua yang sering ini itu ada graf sederhana yang di mana itu graf itu tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana seperti itu. Tidak mengandung gelang atau sisi ganda itu cuma garis-garis saja. Ini kan tidak ada yang ganda, ya. Tidak ada yang dua kali. Nah, kalau graf tidak sederhana itu yang dua kali ini. Ada satu, ini ada di sini ada dua kali edge ya atau tepi ya. Nah, ini apalagi ya, ini apalagi ya, ini tidak sederhana. Nah, graf tidak sederhana itu dibagi menjadi lagi menjadi dua, graf ganda, graf mengandung sisi ganda atau graf semu, pseudo graf, graf mengandung sisi gelang. Ini sampai pada melengkung seperti ini balik sini. Jadi satu titik itu bisa dua kali sisi. Kalau ini kan dua titik, ada beberapa sisi. Kalau ini satu titik bisa dua kali sisi. Ini namanya graf semu. Itu pseudo graf. Ya. Kalau contohnya ini seperti ini yang paling gampang bentuk segitiga. Graf sederhana ini graf ganda dan ini graf semu. Iya. Nah, contoh peneraman graf itu ada di rangkaian listrik ya. Ini rangkaian listrik paralel ya. Kalau seri itu jelas yang sederhana ya, tapi kalau yang paralel itu biasanya grafnya itu tidak sederhana. Ya. Atau di isomer senyawa kimia karbon atau jejaring makanan biologi. Ini namanya dulu rantai makanan ya ini. Jadi pagi dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ulat. Atau ini ya, daun di pot dimakan ulat, kemudian dimakan ayam, ayam dimakan elang, dan seterusnya. Kemudian padi dimakan tikus, tikusnya dimakan ulat. Jadi seperti itu. Oke, untuk graf mungkin eh, ini sebagai pendahuluan. Kemudian kita kembali ke sini ke peta ini. Nah, yang penting itu di sini sistem itu atau program harus bisa memetakan ya. Misalkan tadi itu dari Brebes untuk ke Wonogiri itu jalurnya apa saja. Nah, itu kita harus bisa memetakan. Misalkan ya jangan usah jauh-jauh lah yang Brebes sampai mana ya Purbalingga saja. Ini berarti ada berapa? Ada dua kemungkinan ya. Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Brebes, Selawi, Purwokerto, Purbalingga. Atau bisa ada tiga, Brebes, Selawi, Tegal, Pemalang, Purbalingga. Atau empat mana ya? Brebes, Tegal, ini sudah tadi ya? Sudah. Belum ya? Brebes, Tegal, Selawi, Purwokerto, Purbalingga. Jadi ada empat. Ada empat cara untuk bisa sampai ke Purbalingga dari Brebes. Jadi seperti itu, silakan nanti kita teman-teman coba
pelajari ini, ya insya Allah ini untuk bahan UAS yang soal terakhir, tes lancar UASnya dan perkuliahannya dan mendapatkan nilai yang baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.